A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana as-siratal mustaqim wa waffaqana lidirasati tafsiril Qur'anil azim alladzi allafahu al-hafidh Ibnu Katsirin al-'allamatul fahim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu huwa rabbul arsyil azim wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abdullahi wa rasuluhul karim wa sallallahu wa sallama alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumi liqa'ir rabbil azizil hakim. Amma ba'du, faya ayyuhal musyahidun al-kiram, pemirsa para pecinta Al-Quran, pecinta tafsir yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, pada halakoh kali ini kita akan menjelaskan jawaban dari soal yang ketiga. Soal yang ketiga daripada kajian Al-Amalul Yasir min tafsir Ibnu Katsir, yaitu cuplikan-cuplikan berharga dari tafsir Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala. Nah, soal yang ketiga, kam wajhan yang qasimut tafsir, berapa sisi pembagian tafsir? Ya. Wa ma ra'yu Ibnu Katsirin fit tafsiri bir ra'yi. Jadi soal ini dia mempertanyakan berapa macam sisi tafsir berdasarkan klasifikasi ayatnya, berdasarkan pemahaman manusia terhadap ayat-ayatnya. Jadi berapa pembagiannya? Kemudian apa pendapat Ibnu Katsir mengenai tafsir bir-ra'yi, tafsir dengan ijtihad atau tafsir dengan pendapat, ya. Oke. Nah, sebelum kita jawab, tafsir secara umum berdasarkan metodologi untuk mencapai penafsirannya itu dibagi menjadi dua, ya. Menjadi dua, at-tafsir bil ma'thur dan tafsir bir ra'yi. Tafsir dengan ma'thur, dengan riwayat-riwayat, dengan ayat Al-Quran, dengan riwayat-riwayat dari Nabi dan asar dari sahabat. Sedangkan tafsir bir-ra'yi adalah tafsir dengan ijtihad. Tafsir dengan ijtihad dan pendapat tanpa menyandarkan kepada al-ma'thurat ataupun riwayat-riwayat. Nah, tafsir bil ma'thur, nah ini juga kalau metodenya Ibnu Katsir yang sudah kita jelaskan sebelumnya, Al-Quran menafsirkan dengan Al-Quran. Kalau tidak ada dengan As-Sunnah, kalau tidak ada dengan aqwalus sahabah, kalau tidak ada dengan aqwalut tabi'in. Nah, tafsir Al-Quran bil Quran juga ada derajatnya, ya. Ada derajat keakuratannya. Kalau tafsir Al-Quran dengan Al-Quran, Al-Quran itu sendiri yang menafsirkan, nah itu derajat yang paling tinggi. Seperti misalnya hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang yang bertakwa. Siapakah orang yang bertakwa? Langsung dijawab ayat berikutnya, alladzina yu'minuna bil ghaibi
wa yuqimunas shalah dan seterusnya. Nah, ini tafsir Al-Quran dengan Quran. Quran itu sendiri yang menafsirinya. Ada tafsir Al-Quran dengan Quran, tapi yang menafsirinya adalah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti misalnya dalam surah Al-An'am, alladzina amanu walam yalbisu imanahum bidzulmin. Ada kata zulmin. Nah, mendengar ayat ini para sahabat sangat kesulitan karena mengingat syaratnya sangat ketat, hanya dengan kezaliman iman nggak bisa dengan kezaliman. Artinya kalau sudah melakukan kezaliman baik besar ataupun kecil, itu imannya sudah luntur. Makanya Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika diadukan kepada Nabi, Nabi jawab dengan surah Luqman, ya, inna syirka la zulmun azim. Karena yang dimaksud kezaliman ini adalah di sini adalah kesyirikan. Oke, itu tafsir bil ma'thur lah ya. Kita lanjut saja untuk mempersingkat waktu. Jawabannya qala Ibnu Jaririn. Jadi Ibn Katsir menukil dari Ibn Jarir rahimahullahu taala. Haddatsana Muhammad bin Basharin, haddatsana Muammil, haddatsana Sufyan an Abi Zinad an al-A'raj qala qala Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma at-tafsiru ala arba'ati awjuh. Tafsir klasifikasi ayat itu ada empat sisi, kata Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Wajhun ta'rifuhul arabu min kalamiha. Satu, yaitu sisi yang diketahui oleh orang Arab dari bahasanya. Karena memang Al-Quran turun di tengah-tengah orang Arab. Maksudnya orang Arab di sini orang Arab dahulu ya, yang di era Nabi dan di era sahabat. Nah, mereka ketika Al-Quran itu turun, mereka langsung paham maknanya. Nah, ini terkait kosakata yang gharib ya, gharibu al-fadhil Quran, ataupun bisa juga gaya bahasa yang digunakan Al-Quran, mereka lebih bisa memahaminya untuk lebih tepat sasaran. Nah, ini wajhun ta'rifuhul arabu min kalamiha. Kemudian yang kedua, wa tafsirun la yu'azzaru ahadun bijahalatih. Ada tafsir atau makna ayat yang semua orang bisa mengetahuinya. Ya. Semua orang bisa mengetahuinya. Tidak ada seorang pun yang tidak mengetahuinya, ya. Nah, ini seperti ayat-ayat tauhid. Fa'alam annahu la ilaha illallah. Ayat-ayat tauhid, ayat akhlak, kemudian perintah salat, perintah zakat. Nah, ini semua orang bisa mengetahuinya. Wa tafsirun ya'lamuhul ulama. Ada penafsiran yang hanya diketahui oleh para ulama. Ini detailan ya, kedetailan makna, kerincian makna, kemudian istinbat hukum. Nah, ini diketahui oleh ulama yang memiliki perangkat yang mumpuni untuk menafsirkan Al-Quran. Kemudian wa tafsirun la ya'lamuhu illallah. Ada penafsiran yang tidak diketahui kecuali hanya Allah semata.
Nah, ini seperti perkara-perkara ghaib ya. Bagaimana hakikat suatu keghaiban? Nah, itu hanya Allah yang tahu. Termasuk juga ayat-ayat yang mutasyabihat seperti awal-awal surat Alif Lam Mim itu. Alif Lam Ra dan seterusnya, itu juga la ya'lamuhu illallah. Nah, kemudian kita lihat pendapat Ibn Katsir mengenai fit tafsiri bir ra'yi, tafsir dengan menggunakan ra'yi, dengan ijtihad. Nah, tafsir bir ra'yi dibagi menjadi dua. Ada tafsir bir ra'yi al-mahmud, yang terpuji, yang mencukupi syarat-syarat penafsiran. Ada tafsir bir ra'yi al-mazmum, yang tidak sesuai dengan kaedah-kaedah ilmu tafsir ya. Hanya menggunakan akal semata, atau singkatnya hanya cocok logi, tanpa memiliki dasar keilmuan yang kuat. Nah, faqala, apa kata Ibn Katsir? Fa amma tafsirul Qur'ani bi mujarradir ra'yi fa haram. Jadi kalau hanya menafsirkan Al-Qur'an sebatas pendapat saja, sebatas cocok logi saja, sebatas kreatif tapi tidak dilandasi ilmu, faharamun, maka inilah hukumnya haram, karena main-main di tepi jurang. Lima rawahu Muhammad bin Jaririn, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ibnu Jarir rahimahullahu ta'ala, haitsu qala, dia berkata, haddatsana Muhammad bin Basharin, haddatsana Yahya bin Sa'idin, haddatsana Sufyanu, haddatsani Abdul A'la huwa ibnu Amirin Tha'labi an Sa'id bin Jabir an Ibnu Abbasin an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini hadisnya marfu' ya, sampai kepada Nabi. Man qala fil Qur'ani bi ra'yih, siapa yang mengatakan dalam Al-Qur'an dengan pendapatnya, artinya siapa yang menafsiri Al-Qur'an dengan pendapatnya semata. Au bima la ya'lam, dijelaskan lagi, atau apa yang tidak dia ketahui, apa yang tidak dia ketahui, artinya nggak ada dasar ilmu. Fal yatabawwa, ancamannya ngeri, fal yatabawwa maq'adahu minan nar, hendaklah dia mempersiapkan tempat duduknya di neraka. Artinya kalau memang berani melakukan itu, siap-siap masuk neraka. Nah, wa qala Tirmidzi hadza haditsun hasan, ini adalah hadis hasan. Ya, kalau mau lihat halamannya sesuai dengan cetakan yang satu jilid tebal Daru Ibnu Hazm, itu ayat 13, halaman 13, ini safhah 11. Kemudian tsumma qala rahimahullah, itu tadi kan yang ancamannya. Sekarang Ibn Katsir memberikan pendapat lagi, fa amma man yatakallamu bima ya'lam, akan tetapi siapa yang berbicara masalah tafsir, masalah makna-makna Al-Qur'an dengan keilmuan, min dzalika, ya, untuk menafsirkan Al-Qur'an ya, ada ilmunya, ada perangkat-perangkat ilmunya. Lughatan, secara bahasa, berarti ya ahli bahasa. Wa syar'an, juga ahli syariat, ya, ahli fikih, berarti mampu mengistinbat hukum dari ayat-ayat ahkam. Fala haraja alaih, maka enggak masalah. Jadi intinya Ibn Katsir juga tidak memukul rata umat, mentang-mentang beliau menafsirkan Al-Qur'an dengan penafsiran bil ma'thur,
terus mengharamkan yang birra'yi, tidak sepenuhnya. Yang diharamkan, yang beliau fatwakan haram itu adalah tafsir birra'yi yang tanpa dilandasi keilmuan. Sedangkan tafsir birra'yi dengan dilandasi keilmuan, baik secara ilmu bahasa, ilmu syariat, dan ilmu-ilmu yang lain, maka itu diperbolehkan. Ayyuhal musyahidun al-kiram, cukup sekian saja, mudah-mudahan ada manfaatnya. Barakallahu fikum wa ahsana ilaikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.